Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyad billah. Alhamdulillah jamaah sekalian dan para pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah subuh hari ini Allah takdirkan untuk kita bersilaturahim dengan harapan hal ini menjadi tambahan nilai buat kita semuanya insyaallah, dan kelak kita bisa mendapatkan hasilnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita selenggarakan ini merupakan sesuatu yang sangat mulia, karena dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah keimanan dan keyakinan, sehingga kita tidak perlu merasa ya mungkin dari segi jumlah di sini kita hanya beberapa orang gitu ya. Meskipun ini kita membayangkan ini disiarkan lewat radio, belum tentu juga semua orang mendengarkan. Mendengarkan belum tentu juga serius. Artinya acara kita ini kalau mau diukur dari jumlahnya orang yang terlibat, sebagaimana event-event orang yang melibatkan langsung ribuan massa dan seterusnya, kemudian buat kegiatan yang wah gitu ya. Insya Allah standar nilai yang Allah lihat itu ya, selama satu kegiatan dilakukan dengan dasar iman, pasti besar nilainya Pak, pasti besar nilainya. Makanya ini yang harus kita introdusir terus, innamal a'malu binniyat ya. Jangan sampai di tengah perjalanan niat ini berubah ya. Ya. Jadi kalau iman yang selalu menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan, yakin ya tidak akan berhenti hingga kita mengakhiri kehidupan kita di muka bumi ini. Ya, jadi ini spirit tambahan untuk kita tidak berubah nyali ya. Wah kayaknya acara ini tidak menarik ya, tidak terlalu diminati orang gitu ya. Oh enggak ya, tidak usah khawatir gitu ya. Insyaallah Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman.
Hadirin yang berbahagia, kesempatan yang sangat baik ini kita mencoba bersama-sama mentadabburi salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah At-Takatsur. Menarik, di samping memang karena ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, pasti syarat dengan hikmah-hikmah yang besar. Ya. Juga memang ayat ini berkaitan dengan hal yang akan kita hadapi beberapa saat yang akan datang, yaitu prosesi kurban gitu ya. Nah, ayat ini menyebutkan secara langsung. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makna al-kautsar, para mufassir juga memberi komentar yang berbeda-beda ya. Kalau dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innahu unzilat alayya anifan surah faqara'ah bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa suatu ketika mengatakan baru saja surah diturunkan kepada saya. Lalu beliau membaca surah Al-Kautsar itu, ya, inna a'tainakal kautsar sampai selesai. Setelah itu Nabi mengatakan, hal tadruna mal kautsar, ya, apakah kalian tahu itu apa itu Al-Kautsar? Ya, kemudian Nabi sendiri menjawab bahwa sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Qal huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah berikan untukku di surga, tentu untuk umatnya sekalian. Riwayat lain menjelaskan bahwa ilustrasi tentang sungai itu disebutkan sungai bukan sungai biasa, jemaah sekalian. Sungai itu bertepi dengan emas. Jadi sisi kiri kanannya itu emas. Kemudian air yang mengalir itu dia mengalir di atas dasarnya itu sungai berlian dan permata, batu-batu bernilai gitu ya. Ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal. Masya Allah, itu airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ya, ini yang kita hidangkan ini apa ini? Susu atau apa ini? Teh susu, kopi susu. Nah, ada riwayat lain menjelaskan bahwa airnya itu lebih jernih daripada embun, ya, salju, ya, lebih jernih daripada embun dan lebih manis daripada madu. Itu cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang itu, bahwa Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah. Ya. Ada pendapat lain yang mengatakan
seperti yang disebutkan oleh Imam Mujahid, bahwa Al-Kautsar itu adalah huwal khairul katsir fid dunya wal akhirah. Ya. Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kebaikan apa saja yang Allah berikan kepada kita di dunia dan di akhirat, itulah yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Kalau Ikrimah menjelaskan bahwa Al-Kautsar itu huwa an-nubuwwah wal Qur'an, bahwa kenubuatan dan Quran itulah Al-Kautsar, itulah nikmat yang besar. Jadi diutusnya Nabi SAW dengan keberadaan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup, sebuah konsep kehidupan, dan Allah mengutus tauladan yang bisa menjadi patokan pelaksanaan Quran itu, itulah yang disebut dengan Al-Kautsar menurut Ikrimah. Ya, nikmat yang besar. Jadi keberadaan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang telah berhasil menjalankan Quran itu yang dikatakan nikmat yang besar atau Al-Kautsar itu. Ya. Makanya Nabi, istri Rasulullah SAW pernah ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Istrinya menjawab, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Bahwa akhlaknya Nabi itu, karakternya Nabi itu Quran. Jadi Nabi itu ibarat Quran yang berjalan di muka bumi ini. Artinya isinya Quran itu benar-benar dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, Ikrimah menyimpulkan bahwa itulah Al-Kautsar, ya, Al-Quran, An-Nubuwwah wal Quran. Ya. Lanjutan beliau, wa thawabul akhirah, ya, bahwa Al-Kautsar itu juga adalah sebenarnya hakikatnya adalah pahala yang Allah janjikan di akhirat. Ya. Ya. Jadi Al-Kautsar itu nikmat yang banyak itu kalau kita lihat secara menyeluruh keterangan-keterangan ini, lebih dominan mengarahkan makna Al-Kautsar itu pada nuansa-nuansa akhirat. Meskipun tidak dinafikan oleh Mujahid bahwa termasuk juga kebaikan yang ada di muka bumi ini, itu juga Al-Kautsar namanya. Ya. Bahkan kalau kita lihat konteks ayatnya itu dia menggunakan fi'lul madhi, artinya secara lughah itu sesuatu yang sudah berlangsung. Inna a'tainak, saya telah memberikan kamu, berarti telah itu kapan? Tidak mungkin di akhirat. Kalau lihat lafaznya itu kalimat a'tainak, ya, saya telah memberikan kamu, nah gitu. Berarti tentu yang dimaksud telah itu ya di dunia ini, ya. Tidak mungkin telah di akhirat, kan belum ke akhirat kita, ya. Ya. Kalau akhirat mestinya akan, ya. Tapi kita di dalam memahami ayat bukan semata-mata melihat konteks ayat saja, tekstualnya itu kalimat itu, enggak. Ya. Justru kalau kita lihat penjelasan mufassir lebih kuat menyebutkan itu dominan ke nuansa akhiratnya, itu Al-Kautsar, gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Begitulah yang bisa kita lihat, ya, bahwa Al-Kautsar itu meliputi nikmat yang ada di muka bumi ini, ya, yang banyak yang Allah berikan, dan juga
apa yang ada di akhirat. Memang sih kalau kita lihat ya, realitanya bahwa berbicara tentang nikmat yang banyak memang bukan di dunia ini, karena seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi itu serba terbatas mas kalian, serba terbatas ya. Memang juga kehidupan ini ada batasnya ya. Sudah hebatlah umatnya Muhammad itu kalau ada umurnya di atas 60 tahun, luar biasa itu lamanya itu ya. Nabi sendiri yang mengatakan begitu, bonus sudah itu ya. Artinya senikmat-nikmatnya hidup di muka bumi ini, sebanyak-banyaknya nikmat yang bisa kita nikmati di muka bumi ini, batasnya seputar itu aja Pak ya. Apalagi kalau mau mengurai lebih spesifik ya tentang makanan misalnya, seberapa banyak makanan yang bisa kita nikmati di muka bumi ini, minuman yang bisa kita nikmati di muka bumi ini. Ini kan hidangan-hidangan ini tidak semuanya bisa cocok ini ya. Banyaknya makanan yang lezat di muka bumi ini, saya jamin belum tentu cocok semua dengan bapak-bapak ini ya, termasuk saya sendiri ya. Jadi sangat terbatas ya, sangat terbatas di muka. Yang tidak terbatas itu memang nikmat yang ada di akhirat ya. Bicara fasilitas akhirat itu, itulah kenikmatan yang tanpa batas. Kalau di dunia ini ya, ambil salah satu contoh lah, kita makan makanan apa yang lezat ya. Menurut bapak sekalian yang lezat itu makanan di muka makanan apa Pak Haji ya? Selera apa aja Pak? Kambing guling. Saya kira kambing guling yang di ya, coto Makassar. Wah itu kalau dari pagi itu juga, siang itu ya, malam itu lagi. Apa yang terjadi Pak? Na'udzubillah. Atau kapurung. Aduh. Kalau itu setiap hari bosan Pak ya. Nah di akhirat ndak ada cerita bosan ya. Mau terus nikmat terus. Dan memang ilustrasi tentang akhirat memang dikatakan bahwa la nihayatalah, ndak ada habisnya, terus menerus. Nah itu ya, jadi ini yang mestinya sebagai seorang yang beriman harus mampu melihat itu, bahwa hakikat daripada Al-Kautsar itu sebenarnya adanya di akhirat ya. Di dunia ini sangat terbatas ya. Menarik untuk kita lihat lanjutannya itu ayat yang datang dengan dua kalimat perintah, fasholli li rabbika wanhar. Allah mendudukkan dalam satu rangkaian Al-Kautsar dengan perintah salat dan berkurban. Al-Kautsar kita sudah bahas tadi ya. Kenikmatan yang sangat banyak meliputi di dunia dan di akhirat. Apa maknanya? Ya, dapat kita tangkap bahwa perintah salat ini kita lakukan haruslah mampu kita konekkan dengan Al-Kautsar itu. Seringkali kan sholat ini dianggap sesuatu yang menjadi beban bagi sebagian orang. Sholat juga tapi terpaksa Pak ya. Sholat tidak ikhlas, cuman persoalan tidak enak sama teman, rekan. Sebenarnya ini banyaknya pekerjaan, harus sholat lagi kita. Apalagi sholat subuh ya, enaknya kita tidur kok harus ke masjid gitu ya. Ya, satu-satunya azan lagi diberi
diberi apa itu penegasan ya, as-salatu khairum minan naum. Ya. Kalau bicara ini enggak masuk ini Pak ya. Yang bisanya itu bicara keyakinan ya. Buah keyakinan itu akan menghasilkan kenikmatan ya. Nah, dalam kondisi manusia seperti itu sikapnya, sebenarnya Al-Kautsar ini sangat pas untuk menjadi pencerahan gitu ya bagi kaum muslimin yang malas-malas sholat, bahwa kira-kira mungkin bahasa selatannya itu Pak, manusia, sadar kau kami sudah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak ya, dan kami akan memberikan kamu itu nikmat yang lebih banyak lagi gitu ya. Kapan? Di akhirat. Maka itu sholatlah kamu, sholat fasholli li rabbik ya. Wahai manusia, sadarlah engkau ya. Kami itu kan tidak punya apa-apa awalnya, asalnya. Betul enggak Pak? Siapa di antara manusia ini, di antara kita ini yang lahir di muka bumi langsung bawa rumah besar, langsung bawa pangkat dan jabatan? Siapa? Kan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan tidak ngerti apa-apa Pak. Telanjang bulat utuh, taunya menangis. Beberapa saat kemudian baru manusia ini naik, tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Nah, pada saat sudah mulai punya ini, itu dan sebagainya, A, B, C, Z, dia miliki ini, dia miliki itu, mulai dia istikbar, merasa diri memiliki, merasa diri hebat. Kayaknya memang biar saya tidak sholat bisa tetap makan aja ini, biar saya tidak ruku sujud kepada Allah ini, saya ini luar biasa kehebatan saya ini, saya ahli ekonomi, saya bisa berusaha apa saja. Dia coba-coba tidak sholat, memang tidak berpengaruh Pak, karena sudah rutin setiap bulan masuk rekening. Kira-kira ini kehidupan aman atau tidak kalau begini gambarannya? Maka Allah ingatkan, inna a'tainak, dari saya itu sebenarnya ya, wahai para pejabat, dari saya itu semua itu, sadar. Wahai para yang berpunya, yang merasa punya, saya yang kasih kamu itu. Fasalli, salat. Dan kalau kau salat dengan baik, insya Allah lebih banyak lagi yang akan saya berikan dari Al-Kautsar itu. Jadi Al-Kautsar tadi kita sudah bahas bahwa meliputi nikmat yang banyak di dunia dan justru lebih banyak yang ada di akhirat. Gitu ya. Ya. Makanya sangat kuat korelasi antara salat dengan Al-Kautsar itu. Ya. Luar biasa itu kedekatannya itu. Memang Allah mendekatkan. Ya. Allah menyebutnya secara bersamaan. Ya. Bahwa Al-Kautsar itu lebih banyak lagi yang Allah akan berikan kalau kita benar-benar sholat dengan baik, kalau kita melaksanakan fasholli li rabbika itu secara benar ya, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, penegakan sholatnya pas, maka Al-Kautsar secara hakikat di akhirat benar-benar kita akan dapatkan.
Makanya kan Nabi ingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama diperiksa itu salat, Pak. Kalau salatnya ini oke, insya Allah yang lain diterima. Tapi kalau salat ini bermasalah, ya, fasadat sa'iru amali. Nah ini. Nah, kita lanjut yang kedua, wanhar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ini yang saya katakan tadi sangat berhubungan dengan aktivitas kita beberapa saat yang akan datang tentang berkurban. Salatlah kamu dan berkurbanlah. Ya. Saya kira ini syariat kurban sudah kita jalankan secara rutin setiap tahunnya. Tentu ini tambahan spirit saja, motivasi untuk kita di berkurban. Meskipun kalimat perintahnya itu sama, fi'il amar semuanya, fasalli wanhar, salli wanhar itu kan fi'il amar semuanya. Tapi substansi syariat ini dalam arti hukum itu berbeda. Kalau salat itu hukumnya adalah fardu ain, wajib mutlakan. Kalau kurban ini hukumnya tidak wajib secara mutlak, wajibnya bersyarat. Ya, bagi yang mampu maka sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Makanya Nabi bersabda ya bahwa man kana lahu sa'atan walam yudahhi, ya, siapa yang diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak berkurban, sudah jangan dekat-dekat sini, ya. Jangan dekati masjidku, gitu ya. Ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah. Jadi fadilah-fadilahnya juga kita sudah semua faham bahwa tidak ada amalan yang paling disukai Allah di hari-hari itu kecuali dengan mengalirkan darah, ya, berkurban, gitu ya, terhadap apa yang kita miliki ini. Sedikit tentang nikmat yang berhubungan dengan materi, ya, harta. Seringkali manusia ini terjebak untuk masuk dalam ruang dalam kesalahpahaman terhadap kepemilikan harta itu. Biasa orang menganggap dirinya sebagai pemilik harta secara hakikat kala dia sudah punya rekening. Di mana uangnya, Pak? Oh, aman di BNI, di BRI, di muamalat, ya kan gitu ya. Di mana amannya? Oh, ATM-nya sama saya, PIN-nya sama saya, semua itu surat, tidak bisa cair tanpa tanda tangan saya, kan gitu. Ya. Hampir semua orang merasa aman bahwa itu milik saya, ya, saya yang punya itu. Padahal dalam Islam kepemilikan secara hakikat belum cukup, Pak, dengan kita punya nomor rekening itu, simpan di bank dan kita yang pegang, belum tentu, Pak. Hakikat pemilikan dalam Islam itu paling tidak hanya ada 3, Pak. Yang pertama adalah ma'akalt, apa yang telah engkau makan dan minum. Itulah hakikat harta yang kita punyai. Yang kedua adalah wa ma labista, apa yang telah engkau pakai. Beli baju misalnya dipakai sampai hancur, beli kendaraan dipakai sampai hancur. Itulah kepemilikan kita secara mutlak, secara hakiki. Yang ketiga, wa ma anfaqta fi sabilillah, apa yang telah engkau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hakikat milik kita dari harta itu secara keseluruhan. Kalau masih di ATM, itu belum jelas, Pak. Belum jelas milik siapa. Ya. Masih dalam berangkas, belum jelas. Di luar dari
3 kriteria harta ini tadi. Nah, dari 3 yang kita sebutkan ini, 2 yang pertama itu kan sedikit sekali, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa berapa banyak bisa kita makan, berapa banyak yang bisa kita pakai. Ini bapak-bapak yang ada ini sehebat-hebatnya berpakaian, paling 1 hari berapa kali ganti baju, Pak? Nggak kayak anak-anak, ya, bangun tidur sudah ganti baju, sebentar jam sekian ganti lagi, jam sekian ganti lagi. Ada pakaian khusus main bola, ada pakaian renang, ada pakaian macam-macam. Tapi kalau sudah umurnya 60 tahun, mau ganti pakaian apa? Yang nikmat kayak kita ini kan pakaian sholat, gitu ya. Artinya apa? Kalau cuma itu kepemilikan kita, ini betapa miskinnya kita sebenarnya, ya. Subhanallah, maha adilnya Allah, kasih sayangnya Allah untuk mengantar manusia benar-benar bisa mendapatkan Al-Kautsar secara hakiki di akhirat. Allah membuka ruang yang besar untuk itu, yaitu fi sabilillah, infak fi sabilillah. Inilah yang punya ruang besar, tidak terbatas. Semua orang mau berapa saja silakan, fi sabilillah. Dan ini yang mampu dilihat oleh para sahabat. Makanya seperti yang kita ketahui dalam riwayat, bahwa ada sahabat itu membawa hartanya, diserahkan, ya Rasulullah, ini separuh harta saya, semuanya untuk fisabilillah, ya. Ada yang datang lagi lebih menakjubkan lagi, semuanya ya Rasulullah saya serahkan ini, semuanya. Rasulullah tanya, ada aja, sadar aja ke kamu ini? Kira-kira kalau bahasa Balikpapannya begitulah. Ya, sadar aja ini, ya. Apa yang disimpankan untuk istri anakmu? Oh, saya masih punya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Justru dia tadi mampu melihat bahwa hakikat yang saya miliki dari harta itu inilah, ya. Nah, inilah yang masih sangat sedikit di antara kaum muslimin yang memahami tentang kehidupan ini dalam konteks Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Ya, saya kira ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita semuanya, bimbing kita semuanya untuk bisa mendapatkan pencerahan spirit dari ayat ini. Ya, mari kita baca itu, Pak. Kita banyak membaca, insya Allah. Semoga dengan itu kita dikuatkan oleh Allah. Ya, kita bertekad untuk berkurban, insya Allah. Ya. Kecuali kalau memang tidak mampu, itu lain ceritanya. Kalau kita punya keinginan kuat, kemudian kita tidak punya kemampuan untuk itu, insya Allah kita akan termasuk yang didoakan oleh Nabi SAW. Bahwa pernah suatu ketika Nabi menyembeli seekor kambing, dia niatkan diantaranya itulah, ini juga li ummati, untuk umatku juga. Jadi kalau ada kaum muslimin yang tidak punya kemampuan sama sekali, tapi punya keinginan yang kuat untuk itu, tidak usah, jangan bersedih hati, ya. Insya Allah agama kita ini, masya Allah, agama yang memfasilitasi, tidak membatasi, siapa saja mau masuk surga dipersilahkan, ya. Jadi orang yang tidak punya kemampuan untuk berkurban dan dia punya keinginan yang kuat untuk itu, niatnya benar-benar ada dalam hatinya, sekiranya punya, dia betul-betul menjalankannya, itulah yang masuk dalam yang didoakan Nabi SAW, bahwa ini juga adalah untuk umatku. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin Pak Haji, kita akhiri pertemuan kita pada subuh hari ini. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.